Sean John Combs, lahir 4 November 1969 adalah rapper, penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan desainer Amerika Serikat. Dengan nama panggungnya adalah Diddy. Setelah sebelumnya Puff Daddy dan P. Diddy, ia memiliki perusahaan rekaman Bad Boy Records, rangkaian busana Sean John dan Sean by Sean perusahaan film, dan 2 restoran. Belakangan ramai netizen membahas kasus yang melibatkan nama musisi tersebut, nama-nama ternama seperti Justin Bieber, Jaden Smith dan nama-nama lainnya terduga menjadi korban atas perbuatannya. Penemuan 1000 baby oil di mansionnya menjadi tanda tanya besar. Untuk apa baby oil sebanyak itu? Pesta gilanya yang bertajuk Freak Off. Apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya? Siapa sebenarnya Diddy? Mengapa ia begitu berpengaruh? This is the true story of it. Combs dilahirkan di New York dari keluarga Melvin dan Janice Combs. Ketika ia berusia 2 tahun, ayahnya ditembak mati di dalam mobilnya pada 26 Januari 1972 dalam usia 33 di Manhattan setelah sebuah pesta yang ia hadiri. Setelah lulus dari Mount St. Michael Academy pada 1987, Combs bersekolah di Howard University di Washington, DC namun kemudian keluar dan menjadi intern di Uptown Records. Ia kemudian mendirikan perusahaan rekamannya sendiri, yang menghasilkan beberapa hit dari Craig Mack dan The Notorious B.I.G. Diddy menjadi produser rekaman Faith Evans, Father MC, Joe Desi, Mary J. Blige, Asha, Lil Kim, TLC, Mariah Carey, dan Boyz II Men. Persaingan ketat dengan Death Row Records mengakibatkan kematian Tupac Shakur dan Notorious B.I.G. Diddy memiliki 2 anak kembar perempuan dengan Kim Porter. Ia juga sempat berpacaran dengan Jennifer Lopez. 2 tahun lalu, musisi rap dan konglomerat di dunia musik Sean, Diddy, Combs mengadakan pesta ulang tahun ke-53 yang mewah di rumahnya yang bernilai 61 juta US dollar atau setara 921,5 miliar rupiah di Beverly Hills, Amerika Serikat. Sejumlah bintang Hollywood dan selebritas berdatangan untuk merayakan ulang tahunnya, dengan daftar tamu mencakup Jay-Z, Travis Scott, Mary J. Blige, Kehlani, Tinashe, Chris Brown, dan Machine Gun Kelly. Pesta tersebut bertepatan dengan 30 tahun karirnya di industri musik. Selama 3 dekade, Diddy membangun kerajaan hiburan dan mengubah musik hip-hop, baik sebagai artis maupun produser bagi penyanyi-penyanyi yang dinaungi olehnya. Dalam kasus hukum yang diajukan di New York, Diddy dituduh melakukan penculikan, pemberian obat bius, dan pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan aktivitas seksual, terkadang melalui penggunaan senjata api dan ancaman kekerasan. Penyanyi dan model yang dikenal dengan nama Beken Casey, menandatangani kontrak dengan label rekaman milik Diddy dan berpacaran dengannya selama lebih dari 1 dekade. Namun pada November 2023, ia menggugat P. Diddy. Dalam gugatannya, dia mengatakan bahwa musisi kenamaan tersebut telah memanipulasi dan melakukan penyerangan seksual. Sean, Diddy, Combs hadapi lebih dari 100 gugatan baru terkait kekerasan seksual. Gugatan Casey menyertakan deskripsi yang mencolok tentang kekerasan yang dilakukan Diddy, dengan tuduhan bahwa pria itu secara teratur memukul dan menendang Ventura, yang menyebabkan matanya lebam, memar, dan darah. Casey menggambarkan pesta-pesta yang dikenal sebagai freak off, yaitu pesta seksual dengan durasi berhari-hari dengan pengaruh narkoba. Dalam pesta itu, Diddy diduga memaksa para perempuan untuk turut serta dan merekamnya untuk kesenangan pribadinya sendiri. Casey juga menuding musisi tersebut melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, serta mengklaim bahwa banyak dari insiden tersebut disaksikan oleh teman-temannya yang sangat setia kepadanya. Gugatan tersebut juga menuduh bahwa Diddy menghancurkan mobil milik rapper Kid Cudi, demi mencegahnya berkencan dengan Casey. Diddy dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menuduh Casey melakukan pemerasan. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was fucked up. I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy, and go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. Mereka menyelesaikan kasus tersebut sehari setelah diajukan di New York dengan pembayaran ganti rugi yang jumlahnya dirahasiakan. Diddy menegaskan dirinya tidak bersalah. Pada Februari 2024,
Produser musik Rodney Jones Jr. menggugat Diddy. Jones menuduh Diddy melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan dan memaksanya menyewa pelacur dan berpartisipasi dalam seks dengan mereka. Dalam dokumen pengadilan yang diajukan di New York, Jones juga mengeklaim bahwa Diddy mencoba merayu dirinya untuk berhubungan seks dengan pria lain, dengan alasan bahwa itu adalah praktik normal dalam industri musik. Pengacara Diddy, Shawn Holley, menjuluki Jones tidak lebih dari seorang pembohong dan menggambarkan klaimnya sebagai fiksi murni yang dapat dibantah dengan bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan. Perubahan drastis Justin Bieber dan Jaden Smith menjadi lebih buruk dari sebelum mengenal Diddy. Jaden Smith diduga mengalami hal traumatis berhubungan dengan P. Diddy. Sang ayah, Will Smith, diketahui dekat dengan P. Diddy, dan perilakunya saat wawancara di masa lalu dipandang aneh setelah kasus sang penyanyi mencuat ke publik. Dalam video wawancara yang digelar pada tahun 2013 di Thailand, perilaku Will Smith pada Jaden Smith dianggap tak wajar. Keduanya tengah melakukan promosi film After Earth. Disebutkan, saat itu host acara bertanya soal kedekatan antara Jaden dan Will sebagai ayah dan anak. Sang aktor saat itu mengatakan jika hubungannya sangat dekat dengan sang anak. Hingga tak segan mencium Jaden di bagian bibir. Namun setelah nama pelakon Karate Kids dikaitkan dengan kasus Diddy, orang-orang mulai berspekulasi. I sense that there's a distance in terms of affection showing between the general and his son. Absolutely. Is it like that at home or no? Nah, Nah, not really. we're Not very really. affectionate. Well, have you ever We're very affectionate. He tried to kiss me in the have you ever press kissed your conference. son on Thai television before? You're not looking kiss Can my you kiss son. your Thai Jaden, on Thai I TV? can kiss my son. Jaden, come on. Are you okay? Oh my God, this is ridiculous. Kabarnya Will Smith pun turut dihujat dan mengaitkannya dengan P. Diddy. Nah, berbeda halnya dengan Justin Bieber. Perubahan sikap dan kesehatan mentalnya membuat netizen menduga-duga bahwa JB juga merupakan korban dari kejahatan P. Diddy. Sebuah wawancara pada 2011 di Jimmy Kimmel Live, di mana P. Diddy muncul bersama Justin Bieber yang saat itu berusia 16 tahun. Midnight Show itu jadi titik fokus karena banyak orang mengevaluasi dinamika kedekatan mereka di masa lalu. Jimmy Kimmel menanyakan hubungan mereka hingga kolaborasi musik yang sedang dikerjakan. Diddy menjawab pertanyaan tersebut, "Saya pikir kami telah menjadi teman dengan cara yang aneh." Katanya, "Bagi banyak dari kami, dia seperti adik laki-laki, dia gak takut untuk menelepon dan meminta nasihat." Bieber tampak ceria malam itu, dia melempar jokes yang jenaka. Tapi tiba-tiba nadanya berubah ketika Bieber menyebutkan P. Diddy telah menjanjikannya sebuah Lamborghini, tapi belum diterimanya. Justin punya Lambo selama 1 atau 2 hari dan dia memiliki akses ke rumah. Dan dia tahu lebih baik daripada membicarakan hal-hal yang dia lakukan dengan Big Brother Puff di televisi nasional, ujarnya. What's going on with you guys? Are you working together? Not. I mean, I think that we become friends in a strange way, you know. Like Robin Big. Yeah, it's like exactly. I'm big and you're Robin. Yeah. No, I mean, to a lot of us, he's like a little brother. You know what I'm saying? He's not afraid to call and ask for advice. He's somebody that, in the industry-wise, the record industry is a strong family, and he's somebody that, you know, we definitely have our arms around, and we want to protect him because he's such genuinely a nice person. Besides his talent, you know what I'm saying? He's one of the greatest kids that you could ever know. Justin, you... You know, Diddy bought his son a Bentley. Maybe, you know, he could buy you one also while you're He out. got me a Lamborghini. Oh, well, that's nice. I haven't gotten it yet, though. Yeah, I know. When is that coming, that Lamborghini? We talked about this last He time. had the Lamborghini for a day or two, and he had access to the house, and he knows better than be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. Oh, apparently not. Everything ain't for everybody. Momen penting lainnya yang muncul kembali melibatkan P. Diddy yang membahas perjalanan dengan Bieber dalam sebuah video YouTube. Dalam video itu, sang penyanyi ini diceritakan akan bersama dengan P. Diddy 2 hari ke depan dan mendapatkan mobil Lambo dan sebuah mansion kedengarannya seperti mangsa yang akan memakan seorang JB. Usher yang dikenal juga membantu memperkenalkan JB dan Diddy juga bungkam soal Diddy. Ginny Deal, yang dulu bekerja untuk Diddy, mengklaim dia mendengar Usher diserang secara seksual oleh pendiri Bad Boy Records itu ketika masih anak-anak. Usher adalah salah satu anak didik Diddy pada 1990-an. Ginny bahkan menyebut insiden itu mengakibatkan cedera parah hingga bikin bintang itu dirawat di rumah sakit. Ginny mengatakan dia merasa perlu membagikan cerita ini, setelah lebih banyak korban yang disebutkan. Beberapa di antaranya adalah anak di bawah umur. Lain halnya dengan Tupac Shakur, pada momen Tupac Shakur berusia 25 tahun, ketika ia ditembak dan tewas saat mengemudi di Las Vegas pada September 1996. Rapper legendaris tersebut meninggal 13 September 1996 atau sekitar 6 hari setelah ditembak akibat luka-luka.
Perihal ini pada September 2023 telah menangkap mantan pemimpin geng Kivi, Di atau Davis dan didakwa dengan satu tuduhan pembunuhan dengan senjata mematikan terkait serangan tersebut. Awalnya kasus ini berjalan begitu saja, pihak keluarga juga tak mengusut tuntas. Namun kegelisahan pun terjadi, keluarga pun memutuskan untuk menyewa pengacara setelah Davis pada Juli 2024 diberitakan mengklaim P. Diddy menawarkan $1 juta untuk membunuh Tupac Shakur. Diddy merupakan musisi yang pernah menjadi salah satu tokoh paling berkuasa dan berpengaruh dalam industri musik barat. Banyak yang mengklaim bahwa Diddy berusaha menghabisi Tupac karena perbedaan label musik. Tupac Shakur enggan diajak masuk ke label musik Diddy dan memilih tetap berada di perusahaan lain yang ternyata bersaingan. Tupac Shakur juga dulu adalah rapper terkenal dan sedang naik daun, meski begitu ini hanya dugaan sementara dan belum diketahui dengan pasti kebenarannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Benarkah semua tuduhan yang diancamkan kepada P. Diddy? Tuliskan komentar kalian di bawah, jangan lupa subscribe and share. Peace out, insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.